akhir kepemimpinan Presiden Jokowi, banyak pihak yang khawatir dengan masa depan Indonesia. Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan, mengingat belum ada figur yang mampu menyamai kualitas seorang Joko Widodo. Namun, publik tak perlu khawatir lagi, karena banyak pemuda-pemudi potensial calon penerus Jokowi yang saat ini menjabat di berbagai posisi strategis di pemerintahan Indonesia. Lantas siapa saja para pemuda calon pewaris tahta Presiden Jokowi di masa mendatang? Berikut 7 pemimpin daerah di Indonesia dengan usia termuda. Mari simak videonya, namun sebelum ke videonya, mari klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. 1. Gibran Rakabuming. Anak dari Presiden Jokowi ini menjabat sebagai Wali Kota Surakarta sejak 26 Februari 2021. Dalam Pilkada Solo 2020, ia bersama pasangannya, Teguh Prakosa, berhasil meraup 86,5% suara. Berbanding jauh dari pasangan Bagio Wahyono dan FX Suparjo yang hanya mendapatkan 13,5% suara. Anak sulung Presiden ke-7 Indonesia ini saat itu berusia 33 tahun, usia yang terbilang muda untuk ukuran seorang wali kota. Bahkan dalam catatan sejarah, Gibran merupakan wali kota termuda yang pernah memimpin kota Solo. Kini setelah 2 tahun memimpin, Gibran sukses membangun berbagai fasilitas umum, tempat wisata, dan meningkatkan perekonomian kota Solo. Menurut Luhut Binsar Panjaitan, Gibran adalah sosok pemimpin yang bagus karena ia punya leadership yang tinggi. Namun pujian tersebut tak membuat Gibran puas. Dalam sebuah wawancara, Gibran merendah dan menyebut masih banyak kekurangan dan PR yang harus ia benahi sebagai wali kota Solo. 2. Ibda Afan Harapansyah. Bagi masyarakat Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, nama Ibda Afan Harapansyah tentu sudah tidak asing lagi. Dia merupakan Kapolsek Baras yang saat ini masih berusia 23 tahun. Perjalanan karir pria kelahiran Bogor ini juga sangat menakjubkan. Setelah lulus Akpol pada 2020, ia langsung ditempatkan di Polda Sulawesi Barat. Di sana, ia hanya setahun dengan jabatan terakhir sebagai Kaur Produks Pripim. Karena prestasi dan kinerjanya yang sangat bagus, ia dilantik sebagai Kapolsek Baras, Kabupaten Pasangkayu, sehari sebelum Hari Raya Idul Fitri 2022. Kala itu ia masih berusia 22 tahun, sekaligus menobatkan dirinya sebagai Kapolsek termuda di Indonesia. Kendati demikian, sosok yang juga jago bahasa Inggris ini berhasil membayar kepercayaan yang dialamatkan kepadanya. Selama 1 tahun menjabat, ia mendapat 20 penghargaan baik tingkat kabupaten hingga ke tingkat nasional. Salah satunya penghargaan Kapolsek Pengelola Media Sosial Terbaik. 3. Rezita Melaniopi. Nama Rezita Melaniopi jadi sorotan setelah pada 5 Juli 2021 dirinya dilantik sebagai Bupati Indragiri Hulu sekaligus menjadi Bupati perempuan termuda sepanjang sejarah Indonesia. Ia dan wakilnya Junaidi Rahmat sebelumnya memenangkan Pilkada Indragiri Hulu setelah mendapat 50.357 suara dan mengungguli 4 paslon lain dengan perolehan suara yang terbilang ketat. Selain itu, ia juga meneruskan jabatan yang pernah diemban sang suami, Yopi Arianto, selama 2 periode. 2 tahun menjabat, Rezita juga mencatatkan berbagai prestasi hebat. Di antaranya, April lalu, Indragiri Hulu meraih penghargaan Universal Health Coverage atau UHC karena dianggap berhasil memberi perlindungan dan jaminan kesehatan kepada masyarakat. Mundur ke belakang saat ia masih menjadi Ketua TPPKK Kabupaten Indragiri Hulu, Rezita mendapat penghargaan Sri Kandi Abiwada Perempuan Indonesia Berprestasi 2018-2019, yakni penghargaan khusus kepada perempuan Indonesia yang berprestasi dalam melakukan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. 4. Andi Sudirman Sulaiman. Pada 10 Maret 2022, Wakil Gubernur Andi Sudirman Sulaiman resmi dilantik sebagai PLT Gubernur Sulawesi Selatan, menggantikan Gubernur Nurdin Abdullah yang menjadi tersangka kasus suap dan gratifikasi senilai 8,87 miliar rupiah. Menariknya saat itu ia masih berusia 38 tahun dan menjadikannya sebagai Gubernur termuda Indonesia saat ini.
Ia pun dinilai sukses memikul jabatan barunya itu. Selama setahun jadi orang nomor 1 di Sulawesi Selatan, ia mampu menuntaskan persoalan utang anggaran 2020 yang jumlahnya hampir 1 triliun rupiah, membuat angka kemiskinan turun sebesar 0,25% dan membuat angka pengangguran turun sebesar 0,59%. Lalu ia juga membuat Sulsel menerima investasi sebanyak 16,60 triliun rupiah pada tahun 2021, naik 32,47% dari tahun sebelumnya. 5. Farah Putri Nahlia. Gelar anggota DPR RI termuda Indonesia saat ini disematkan kepada Farah Putri Nahlia. Gadis cantik berusia 23 tahun ini sukses jadi wakil rakyat usai pada pemilu 2019 ia yang mewakili Partai Amanat Nasional berhasil mengumpulkan 113.263 suara di Dapil Jawa Barat 9. Usut punya usut, ia merupakan anak dari seorang jenderal asal Makassar yakni Irjen Fadil Imron. Bahkan yang mengejutkan lagi, ia juga memiliki harta kekayaan yang tak sedikit. Berdasarkan LHKPN 2019, ia mempunyai harta sebesar 17,2 miliar rupiah. Terlepas dari fakta itu, DPR harus memiliki anggota dewan dari kalangan milenial, di mana selain bisa menyuarakan keinginan para generasi muda, juga biasanya anak muda masih polos dan idealis dalam berpolitik. Jadi bisa terhindar dari berbagai politik kotor yang sudah jadi rahasia umum di negeri ini. 6. Dito Aryo Tejo. 3 April 2023, Dito Aryo Tejo dilantik menjadi Menpora oleh Presiden Jokowi. Penunjukan dirinya otomatis membuat Dito menjadi menteri termuda dengan usia 32 tahun, menggeser Nadiem Makarim yang kala itu jadi menteri termuda dengan usia 35 tahun. Karena usianya yang terbilang muda itulah, ia sempat diragukan oleh beberapa pihak. Walaupun begitu, ia pernah menerima predikat 30 Under 30 oleh Forbes Indonesia 2020 berkat kepemimpinannya sebagai Ketum DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia atau AMPI periode 2017-2022. Selain itu, di era kepemimpinannya jugalah Indonesia berhasil menggondol medali emas sepak bola SEA Games yang sudah dinantikan 32 tahun lamanya. Hanya saja beberapa waktu ini dirinya diduga menerima 27 miliar rupiah di kasus korupsi BTS. Namun ia menyangkal tudingan itu. Kasus ini masih bergulir dan ia juga masih aktif sebagai Menpora sampai detik ini. 7. AKP Syabilah Putri Ramadhani. Cantik, muda dan memiliki jiwa kepemimpinan. Kata itulah yang pantas untuk menggambarkan AKP Syabilah Putri Ramadhani. Wanita lulusan Akpol 2013 ini ditunjuk menjadi Kapolsek Cisauk, Tangerang Selatan pada Mei 2022 lalu. Ia pun masuk dalam daftar Kapolsek wanita termuda di Indonesia. Penunjukan ini bukan tanpa pertimbangan. AKP Syabilah merupakan polwan berprestasi. Ia pernah menjadi penyiar di NTMC Polri dan sering masuk di salah satu program televisi polisi. Sayangnya belum setahun menjabat, akhir Januari 2023 lalu ia dimutasi menjadi Kaurmin Satgatur Ditlantas Polda Metro Jaya. Walaupun demikian, tetap saja pencapaiannya sebagai Kapolsek wanita di usia muda merupakan prestasi yang luar biasa dan hanya polwan dengan kualitas di atas rata-rata yang bisa mencapai posisi tersebut. Semoga saja di masa depan lahir Jokowi-Jokowi baru yang punya kapasitas dan kredibilitas tinggi serta mau melakukan apa saja demi kepentingan negara. Kira-kira bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye!